kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Cahyanto. Untuk itu saya persilakan. Baik, sekali lagi selamat malam untuk Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian. Bersyukur saya yang di waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya saya berada di Bali, bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian yang berada di kawasan timur Indonesia. Dan saya ingin share satu buah screen terlebih dahulu sebagai bagian dari pemaparan saya. Apakah slide-nya terlihat, Saudari Nia, Pak Nur Cahyo? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya, baik. Jadi sekaligus ingin memperkenalkan diri, Pak Nur Cahyo itu senior saya di STT Reform Indonesia. Bersyukur Pak Cahyo kembali bisa berjumpa. Saya bisa berjumpa dengan Pak Cahyo ya setelah beberapa lama tidak bertemu, hanya chatting dan seterusnya. Hari ini bisa bertemu. Dan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan akan materi yang dipercayakan kepada saya sore ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan kami boleh bersama-sama meluangkan waktu untuk berkumpul bersehati di sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan kiranya lewat kesempatan ini Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberkati setiap kami, termasuk hamba-Mu, sehingga oleh karena anugerah-Mu kami dapat lebih efektif dan lebih efisien lagi menggunakan akan waktu, kesempatan yang ada dalam hidup kami. Kami sungguh mohon pertolongan, berkat, dan rahmat Tuhan. Sehingga waktu ke depan ini sungguh memuliakan nama Tuhan dan kami sungguh boleh diajar oleh Engkau sendiri. Tuhan, inilah kami, pakailah diri kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pengelolaan waktu dan aktivitas itu yang dipercayakan kepada saya. Kalau kita bicara tentang pengelolaan waktu ya, maka pertama-tama kita akan bicara tentang pandangan Alkitab tentang waktu itu apa. Dan di sini saya sudah tayangkan satu dua slide ya, di mana di sini diambil dari teks firman Tuhan dari Yakobus 4 dan seterusnya, di mana dikatakan bahwa waktu hidup kita itu seperti bunga rumput yang bertumbuh seperti uap, seperti angin, sesuatu yang hampa, hembusan nafas. Sudah beberapa rekan saya berpulang ke rumah Tuhan, gitu ya. Di tengah masa pandemi ini setidaknya sudah ada 2 rekan saya berpulang karena COVID. Dan waktu itu cepat sekali. Coba kita pikirkan ya, saudara-saudara sekalian. Sekarang September sudah menuju ke minggu keempat. Jadi pandemi itu sudah hampir 7 bulan. Tidak terasa ya. Sudah 6 mendekati 7 bulan. Tidak terasa, waktu itu cepat sekali. Pada waktu saya berikan kepada bidang ibadah dan musik dari gereja kami, saya sampaikan tema-tema untuk masa-masa menjelang Natal, Minggu Advent 1, 2, dan seterusnya. Pengurus bidang ibadah musik kami terkejut. Ya, beliau adalah salah satu penatua kami. Wah, sudah mau Natal lagi. Waktu itu cepat sekali, saudara ya. Waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Tetapi waktu yang singkat yang kita jalani di dalam hidup ini itu sebetulnya waktu yang signifikan sekali untuk kita pikirkan bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengelolanya. Ini adalah satu garis ya, saudara-saudara sekalian, yang saya sebut sebagai garis kekekalan. Alkitab berkata, berapa sih usia hidup manusia? 70-80 tahun. 70 atau 80 tahun kalau dibandingkan dengan 100 tahun atau 1000 tahun, ya 1 milenium itu 1 milenium terasa jauh sekali ya. Dibandingkan 1 juta tahun, maka 70-80 tahun itu terasa
pendek dan 1 juta tahun itu panjang sekali. 1 miliar tahun, 1 triliun. Nah, tetapi kekekalan itu apa? Kekekalan itu adalah bukan itu semua. Bukan 1 triliun tahun, bukan 1.000 triliun tahun, tetapi dari seterusnya sampai seterusnya. Tetapi katakanlah di dalam kekekalan ini saya berikan satu titik ya. Saya harap saudara-saudara bisa melihat titik itu, dan kalau titik ini saya zoom, itu adalah apa? Kesementaraan kita. Dari kita terlahir, kita mulai lebih besar, lalu kita memasuki masa remaja, kita mulai selesai kuliah, kita bekerja, kita mulai membina rumah tangga, memasuki usia dewasa, dewasa lebih lanjut lagi sampai akhirnya menjadi tua. Tetapi di dalam yang sementara ini, ya, apa yang kita lakukan di waktu ini itu sebetulnya membawa dampak bagi kekekalan. Waktu hidup kita di dunia mempersiapkan bagi kekekalan. 2 Korintus pasal 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa maksudnya waktu hidup kita di dunia mempersiapkan bagi kekekalan? Sebagai orang-orang Kristen, kita tentu mengetahui kesaksian Alkitab bahwa kita tidak meraih akan keselamatan. Tetapi keputusan yang kita lakukan di dalam dunia ini itu sangat signifikan dampaknya kepada kekekalan. Maka bertepatan saya berbicara kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini, sudahkah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Pagi tadi ketika saya berada di kantor, di gereja, salah seorang jemaat kami tiba-tiba menghubungi, mengatakan, ada tidak video untuk penginjilan, sebab ternyata om saya di Pulau Jawa tiba-tiba membaca Alkitab, padahal dia latar belakang bukan dari orang Kristen. Jadi saya cari apa yang sudah pernah saya buat, saya kirimkan, saya minta dari teman saya. Nah, tetapi bagi saudara-saudara sekalian yang bersama-sama saya saat ini, ataupun yang mungkin entah menikmati di IG Live ataukah apa, sudahkah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Masa pandemi menghancurkan pondasi-pondasi manusia yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu. Pandemi jelas membuat manusia terlihat tidak berdaya. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak mengalami kesulitan. Tetapi kita akan tahu di dalam kesulitan ada Tuhan yang bersama kita. Tetapi kita tahu hari esok selalu ada harapan. Karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, kiranya saudara sungguh percaya pada Yesus Kristus dan tidak menunda-nunda lagi. Dan bagi kita yang sudah percaya, kalau kita tahu bahwa perspektif kekekalan itu begitu mulia, begitu agung, begitu besar, maka kita punya tanggung jawab di dalam kesementaraan ini. Yaitu bagaimana seringkali kita melupakan perspektif bagi Tuhan di dalam menggunakan yang sementara. Seolah-olah yang sementara ini kita berhak mengisinya semau-mau kita. Dan malam ini kiranya kita bersama-sama termasuk juga saya belajar bagaimana mengelola dan menggunakan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Pandangan tentang Alkitab yang lain, mari saudara-saudara bersama-sama dengan saya kita membaca teks Alkitab ini. Kita mulai dari Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini mau bicara apa sih melalui
slide ini yang saya mau ajak saudara-saudara pikirkan. Yaitu begini, saudara. Jangankan hari esok ya, apa yang terjadi beberapa detik ke depan pun kita tidak tahu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana sepupu saya di usia baru 38, suaminya sehat, saudara. Lagi lari jogging di masa sebelum pandemi. Usia suaminya ketika itu 40, masih sehat. Jogging itu dan langsung meninggal. Kita tidak akan pernah tahu, saudara. Waktu hidup kita di dunia ini tinggal sisa berapa. Namun pandemi ini membuat sepertinya waktu itu menjadi begitu penting untuk kita isi dengan baik. Sebagai contoh ya, sekarang di tengah segala sesuatu yang tampaknya sangat tidak terprediksi, kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi bulan depan. Saudara-saudara, kalau bersama-sama saya membuat perencanaan manajemen untuk gereja ataupun untuk apa, kita membuat proyeksi untuk ke depan. Siapa bisa memastikan bahwa kuartal pertama tahun depan situasi akan demikian? Kita bisa lakukan ini. Nggak bisa kita prediksi dengan baik di tengah segala situasi yang sangat tidak stabil. Bali mulai terdengar 2-3 hari ini kemungkinan akan adanya PSBB yang pertama kali di Bali. Masyarakat gelisah kalau ada PSBB, ekonomi di Bali semakin berantakan karena turis tidak datang. Semua mengandalkan konsumsi masyarakat. Kalau PSBB, bagaimana bisa ada konsumsi masyarakat? Akan sangat rendah, bukan? Ketika segala sesuatu sangat sulit diprediksi, maka saya berkata kepada rekan-rekan penatua di gereja kami, kalau kita masih punya 1 jam saja yang Tuhan kasih kesempatan, kita lakukan yang terbaik. Karena kita betul-betul tidak tahu akan seperti apa hari esok. Kalau saat ini masih punya 1 jam saja, kita bisa isi dengan baik, lakukan yang terbaik. Nah, masa pandemi membuat kita makin sadar. Ke depan ini seperti apa kita makin nggak tahu. Tapi sebenarnya jauh-jauh itu Alkitab sudah bicara. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi ketika semua normal, semua baik, semua as if, predictable, kita bisa perkirakan ekonomi akan grow dengan sekian %, situasi akan demikian, seolah-olah, oh hari esok itu pasti akan begini. Namun pandemi menghancurkan itu semua. Tapi bagi kita yang memikirkan waktu saat ini, kita harus mengerti dengan baik. Kita tidak akan pernah tahu. Maka, ya, sungguhlah jelas kita harus menggunakan dan mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Kita punya 1 hidup untuk ditempuh. Mungkin sudah kita lalui 1/4, 1/3, setengah, bahkan mungkin sudah lebih. Apa yang sudah kita lalui itu sudah lampau dan tak akan kembali lagi. Tetapi bagaimana dengan yang masih sisa? Apa yang akan kita lakukan dengan itu? Tanpa kita harus berpikir kita punya berapa. Tetapi as long as, sejauh masih ada kesempatan, meskipun hanya 1 jam, mari kita lakukan dengan baik. Ya, ini maaf, saya salah terpencetnya menjadi ke bagian N. Sorry, sebentar. Maaf rekan-rekan sekalian. Ini tadi sudah baik. Oke, ini tadi saya sudah bahas. Nah, tadi kita sampai sini. Berarti yang sudah kita bahas apa? 3 poin ini, pandangan Alkitab, waktu di dunia ini singkat, mempersiapkan diri bagi kekekalan, kita tidak tahu apa yang tersisa. So, bagaimana kita menggunakannya? Maka ada beberapa prinsip yang saya mau ajak untuk kita sama-sama pikirkan. Itu prioritas. Prioritasnya adalah kita gunakan itu untuk kepentingan sang pemilik. Prinsipnya adalah kita adalah pengelola, bukan pemilik waktu. Kita pengelola. Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan, memelihara, dan mengupayakan taman. Tuhan tempatkan saudara-saudara di Papua, tempatkan saya di Bali. Tetapi semua ini milik Tuhan. Lakukan untuk kepentingan sang pemilik waktu, yaitu Tuhan.
Bagi sang pemilik waktu, Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 17 ayat 18. Polanya kita mengikuti teladan dari Kristus. Aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia. Kehendak Bapa yang mengutus Kristus. Lalu Kristus berkata, sama seperti Bapa mengutus Kristus, mengutus aku, ini kata Kristus ya, ke dalam dunia. Demikianlah aku telah mengutus mereka. Kristus mengutus kita ke dalam dunia, Bapa mengutus dirinya. Dia mengutus kita dan kiranya kita meneladani, melakukan kehendaknya, kehendak Allah saja. Penggunaan waktu diprioritaskan bagi kepentingan sang pemilik, bagi kepentingan Allah untuk kemuliaannya. Menggunakan waktu dengan macam-macam ya, kita profesi berbeda-beda. Ada yang mungkin di pertambangan, ada yang mungkin pekerja kantor profesional, ada yang mungkin bekerja di berbagai tempat yang lain, ya. Tetapi waktu kita menggunakan waktu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, saya pernah bekerja di kantor korporat, ya. 2 korporat saya bekerja. Ketika datang pagi-pagi, apa yang saya lakukan? Saya bekerja di kubikel di mana hanya ada saya. Kemudian di depan ini manajer saya. Tidak ada yang kanan kiri persis melihat apa yang saya lakukan. Bagaimana saya menggunakannya? Saya bekerja di corporate yang kedua. Di sini staf saya, di sini rekan kerja, di sini staf saya lagi. Tetapi kali ini bukan kubikel, tempat terbuka. Wah, lebih ada yang melihat. Saya lebih hati-hati karena orang mengamati. Tetapi ketika staf saya pulang, rekan kerja saya pulang, tinggal saya sendiri di kantor. Nah, menjadi pertanyaan bukan? Apakah yang saya lakukan itu membuat saya makin serupa Tuhan? Loh, kalau gitu Pak, apakah orang Kristen boleh santai, boleh rileks, boleh istirahat? Ya kenapa tidak? Kalau kita tidak istirahat, kita tidak mengisi waktu, recharge diri, kita juga bisa tidak efektif. Senin kemarin, hari Sabat, ada undangan dari komunitas gereja-gereja se-Bali untuk mengadakan pertemuan, tetapi Senin kemarin saya minta maaf, saya tidak bisa pergi. Karena Senin hari Sabat saya ingin pakai untuk saya belajar, saya membaca, saya rileks, saya bersama keluarga. Apakah itu salah memakai waktu untuk hal-hal yang tidak bekerja? Kenapa tidak? Bukankah ada Sabat, tetapi nanti kita pikirkan lebih jauh. Seperti apa sebetulnya itu semua? Apakah hal-hal yang kita lakukan membuat kita semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan? Semestinya di dalam setiap aspek ini, Kristus menjadi pusat. If Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Kalau Dia tidak menjadi Tuhan atas semua, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Berekreasi. Saudara-saudara, saya pernah bersama dengan keluarga rekreasi. Tetapi rekreasi kami itu lebih banyak melakukan aktivitas hiburan, tetapi tidak memupuk relasi. Nah, apakah itu juga tepat? Apakah itu juga adalah hal yang bijak untuk dilakukan? Kita bisa bicara banyak hal ya, saudara ya. Saya melangkah dulu. Nanti seperti yang disampaikan Pak Nur Cahyo, bahwa nanti ada kesempatan untuk kita boleh berdiskusi. Penggunaan waktu harus diprioritaskan dalam bidang utama kehidupan, tetapi bagi saya yang paling penting itu adalah keseimbangan. Ada beberapa bagian ya kehidupan pribadi. Ini maksudnya bukan me time ya, tetapi kehidupan pribadi itu apa nanti akan dijelaskan di slide berikut. Keluarga, pekerjaan, tubuh Kristus, masyarakat, tubuh Kristus gereja, masyarakat berarti relasi sekitar. Kehidupan pribadi itu apa? Yaitu kehidupan pribadi dengan Tuhan. Penata layanan hidup pribadi secara fisik dan mental, intelektual. Nah ini biasanya para rohaniwan suka berkata, kami nggak ada waktu olahraga. Masa sih? Pak Nur Cahyo ada waktu olahraga nggak? Kemarin dia ke kantor saya ada kedatangan salah satu vikaris dari Gereja Reform Injili Indonesia yang di Denpasar. Datang ke kantor saya ngobrol-ngobrol dan vikaris ini berkata, waduh hamba Tuhan nggak ada waktu olahraga. Dia tanya, Bapak gimana olahraga nggak? Saya bilang, kemarin saya habis push up berapa kali? 120. Kaget dia push up 120. Ya kita harus bisa atur waktu saudara ya.
Betul, saudara, push up 120, sit up. Ya ada beberapa cara kan. Tetapi kenapa tidak kita mengatur waktu demikian? Apalagi pandemi ini bikin orang makin aware sama kesehatan ya. Tapi saking aware-nya kesehatan, lama-lama rada kebablasan juga. Ya, pada sepedaan, keliling-keliling, sebenarnya sepedaan itu jadi olahraga, tetapi jadi sarana gathering. Kemudian begitu gatheringnya tidak memperhatikan physical distancing, jangan-jangan jadi cluster. Jadi hati-hati memang. Olahraga, tetapi kalau kemudian ke fitness center, nah, itu juga hati-hati. Keluarga, hubungan dengan pasangan, orang tua, anak, ya, pekerjaan, tubuh Kristus, gereja, masyarakat. Saudara, saya ingin sharing satu pengalaman kami. Sebelum saya di GKI Kuta Bali, saya melayani di GKI Sunter di Jakarta selama 9 tahun. Ketika di GKI Sunter itu, rekan-rekan bersama dengan kami, para rohaniwan, di dalam upaya untuk hari besar gerejawi yaitu Paskah, mengumpulkan generasi-generasi muda untuk kemudian bersama-sama melayani, kemudian ada pula generasi lebih senior, melibatkan dalam berbagai tempat, dan ketika itu atas anugerah Tuhan, kami mengajak setiap yang terlibat untuk mendukung kegiatan Paskah, mengatur waktu dengan baik. Sehingga salah satu rekan itu berkata kepada yang sekolah, pelajaran dengan pelayanan dua-duanya itu penting. Atur keseimbangan waktumu. Kalau memang sudah waktunya kita harus gladi kotor dan besoknya kamu ujian, atur. Jangan sampai ketinggalan pelajaran, tetapi juga jangan ketinggalan waktu untuk gladi. Jangan jadi akan alasan karena sibuk pelayanan, pelajaranmu turun. Nah, ini adalah bicara keseimbangan, saudara. Tetapi keseimbangan juga bukan berarti semua 50% sama kalau itu adalah 2. Atau kalau itu adalah 4, maka 25%, 25%, 25%. Enggak. Ada kalanya semu istri saya mesti memahami kesibukan. Jadi ada kalanya saya menolak oleh karena memang istri dan anak-anak membutuhkan perhatian dan seterusnya. Saya melangkah, saudara. Rick Warren di dalam buku Purpose Driven Life itu mengatakan nilai penting suatu hal bagi seseorang dapat diukur dari berapa banyak waktu yang diberikan untuk hal tersebut. Ketika Anda memberikan waktu Anda pada seseorang, Anda sedang memberikan suatu bagian dari hidup Anda yang tidak akan dapat Anda dapatkan kembali. Itulah sebabnya pemberian terbesar yang dapat Anda berikan pada seseorang adalah waktu Anda. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Prinsipnya adalah dahulukan yang penting, bukan yang seolah-olah genting. Ya. Pagi-pagi benar waktu hari gelap, nah kita tahu ini ya bangun pagi dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara, saya mesti jujur kepada saudara, meskipun saya pendeta, tetapi ada kalanya ketika bangun pagi dan kemudian saya segera sadar setelah menikmati hidangan yang disiapkan istri, maka terbayang di otak saya itu apa yang harus saya lakukan hari ini. Ingin segera menuju ke meja kerja, menuju ke tempat yang harus layani ataupun apa, mengerjakan itu semua, dan langsung lari begitu saja. Tanpa kemudian merasa bahwa saya harus terlebih dahulu berdoa saat teduh. Dorongan itu tuh ada di sana, saudara. Tetapi lalu saya diingatkan, bukankah lebih baik meluangkan waktu lebih lama, memastikan kapakmu itu tajam, sehingga ketika kamu menebang pohonnya lebih efektif dan efisien. Maka bukankah yang terutama, dahulukan Tuhan dan firman-Nya, supaya engkau dapat memperoleh segala hikmat, kekuatan, pertolongan, tuntunan Allah Roh Kudus dalam dirimu, sehingga ketika melakukan banyak hal dalam hidup ini, kita dapat melakukannya dengan sebaik mungkin karena Tuhan itu sungguh beserta kita dan hikmat-Nya itu menyertai kita. Bukan berarti saya nggak ada tantangan itu, saudara. Apalagi saya tadi sempat sharing bahwa saya pernah bekerja, ketika bangun langsung
Bayang tuh dalam benak saya, hari ini harus lakukan apa? A, B, C, D, E, F. Ingin langsung semua meloncat, menyelesaikan semua agenda itu. Tetapi perlu diam. Apa sih prioritas utama? Nah, maka matriks manajemen waktu ini perlu kita pikirkan. Ini memang diambil dari Coffee Leadership Center. Sebagian dari bahan ini saya berterima kasih kepada bahan dari Cambium, ya, komunitas pertumbuhan sebagai murid Kristus, bahan pemuritan yang saya ikuti hampir 20 tahun yang lalu. Sebagian dari bahan ini adalah ambil dari Cambium, saudara. Penting itu maksudnya aktivitas yang mendukung sasaran-sasaran yang memuliakan Tuhan, dan genting aktivitas yang tampaknya menuntut perhatian. Yang paling penting adalah memuliakan Tuhan, karena sasaran kita semua untuk Dia. Oke? Yang genting adalah yang tampaknya menuntut perhatian. Nah, kayak apa sih? Kira-kira kayak gini. Segala sesuatu yang penting dan genting, segala sesuatu yang harus memang segera dilakukan, dikerjakan saat itu. Contoh pagi tadi, saya biasa pukul 8 pagi saya sudah ada di kantor, di gereja. 8 kurang 20 saya sudah mau bersiap-siap masuk kamar mandi untuk mempersiapkan diri, karena dari rumah pastori saya ke gereja kurang lebih 15 menit maksimal sudah sampai. Nah, kemudian tiba-tiba 8 kurang 20 itu ada telepon. Maaf, ada WA. Dan minta waktu saya, terus dari nada kalimatnya lalu saya bayangkan orangnya, ini kayaknya urgent. Saya telepon dia dan terdengar memang suaranya itu sudah terbata-bata seperti orang menangis. Sebetulnya saya bisa mengatakan, maaf ya Bu, maaf ya Ci, kita tunda dulu. Sebentar, saya sampai kantor, saya telepon lagi. Tetapi karena beliau sudah menangis, wah ini saya harus terima sekarang. Nah, ini adalah penting dan genting, ini krisis bagi beliau. Sebagai pendeta, saya tidak bisa mengelak, langsung saat itu saya terima. Ya, tetapi juga banyak hal yang lain yang penting dan genting. Contoh kalau bagi kami, semakin terasa penting dan genting adalah untuk membuat budgeting program tahun depan sesuai dengan agenda manajemen gerejawi kami, begitu. Tetapi ada yang penting tetapi tidak genting. Persiapan Natal tuh penting nggak penting. Tetapi sekarang ini belum genting. Namun tidak bisa diabaikan sebab dia penting. Maka persiapan jauh-jauh hari. Perlu upaya-upaya pencegahan. Jangan sampai nanti persiapannya nggak beres. Klarifikasi nilai-nilai. Apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Supaya visi dari saya yang saya tuangkan itu bisa tercapai. Nah, tetapi memang di dalam bahan ini itu membangun hubungan masuk ke penting dan tidak genting. Akan tetapi sebagai gereja di mana kita sadar pentingnya pemuritan, maka sebagai orang-orang yang mau menjadi agen pemuritan di dunia ini, membangun relasi itu sebetulnya sesuatu yang penting dan genting untuk dilakukan secara kontinu, saudara-saudara. Ada beberapa orang yang mungkin saudara sedang bangun dan bina hubungan sebagai menti saudara. Orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan, saudara bangun hubungan itu. Itu sesuatu yang penting dan genting sebetulnya. Tapi juga ada yang tidak penting, tetapi sepertinya menjadi genting. Saudara tahu yang namanya Tyler Hero? Tahu nggak saudara Tyler Hero itu siapa? Saya lagi cukup senang mengamati apa saudara? NBA playoff, ya, NBA playoff, babak final NBA ya. Ada seorang namanya Tyler Hero, itu seorang rookie saudara, baru 20 tahun, tetapi luar biasa. Tidak diperhitungkan, tetapi menjadi pemain bintang di NBA selama masa playoff. Nah, itu nggak penting untuk saya ikuti, ya. Tapi apakah itu genting? Kadang-kadang kesannya bagi saya genting sebab penasaran. Tyler Hero hari ini menang nggak? Jadi tadi siang gitu, di tengah ini, aduh pengen lihat update nih, NBA playoff. Tangannya udah gatel. Aduh, bentar deh ketik NBA playoff, ngintip sebentar, stop lagi gitu ya. Dan banyak hal yang lain, saudara. Ya, sepertinya genting apa? Wah, apalah, Reno Barak misalnya, status IG-nya ke apa. Ya, tapi memang saudara ini bisa macam-macam sih. Bisa tiba-tiba kita lagi melakukan apa, ada telepon, dan seterusnya ya. Tapi saudara di tengah era digital ini, banyak hal-hal yang
seolah-olah itu perlu direspon, tetapi apakah iya? Nanti kita akan lihat ya saudara, ada bagian yang saya ingin sharing terkait dengan dunia digital yang sama-sama kita hadapi. Yang nggak penting dan nggak genting begitu saudara. Aktivitas-aktivitas yang pelarian, menonton TV. Salah satu dosa yang banyak dilakukan oleh kita itu adalah menunda-nunda waktu. Libur, santai, tapi terlalu panjang. Ya, membuang-buang waktu menjadi tidak berguna. Saudara, saya pernah betul-betul letih, betul-betul capek. Jadi hari itu saya betul-betul cuma mau relax, saya cuma mau berbaring, santai, menonton. Saya suka nonton National Geographic, Discovery, apa yang saya suka. Duduk aja ngobrol sama istri, nggak ngapa-ngapain. Karena memang betul-betul letih. Nah, itu berbeda saudara dengan memang benar-benar maunya itu santai. Nonton TV berlebihan. Ada teman saya bilang dia bisa nonton drakor itu dari sore sampai pagi saudara. Terus nonstop nonton drakor ya. Ya, tapi saudara, yang berikutnya ini yang saya mau sharing adalah ini. Buku ini bagus, Pak Nur Cahyo kalau bisa dapat bukunya bagus ini. Faith of the Exiles yang bikin itu David Kinnaman. David Kinnaman ini dia salah satu petinggi dari ini ya, apa itu namanya Barna Research. Barna kan membuat beberapa buku sebelumnya, You Lost Me dan sebagainya. Nah ini bukunya ini berbeda. Bahwa ternyata di era digital ini tetap ada exiles ya, para remnant di era digital, dan buku ini membahas itu. Di dalam bagian awal dari bukunya dia tuh mengatakan ciri era digital itu informasi itu sangat cepat, sangat cepat. Betul loh saudara-saudara ya, waktu dulu saya SMA dan kuliah itu era di mana handphone itu masih segede-gede botol minum yang segede gini nih loh saudara. Yang kalau buat nimpuk anjing bisa kaing-kaing itu saudara. Tuh handphone sebesar ini. Dulu kalau saya ketika awal kuliah di Atmajaya waktu itu, senior saya membawa handphone yang sebesar ini. Wah itu ketahuan sekali, itu orang kaya saudara. Itu handphone bisa puluhan juta pada masa itu. Nah, lalu saya mulai bekerja kan, saya selesai S1, kemudian saya melanjutkan studi lagi sempat di tengah-tengah krismon waktu itu, lalu saya bekerja. Ketika saya bekerja, itu email yang saya baca dalam satu hari itu tidak sebanyak informasi yang saya dapatkan sekarang. Telepon itu dulu masih baru, telepon belum ada SMS ketika saya pertama kali punya handphone, hanya nelpon saudara. Begitu mulai ada SMS, informasi mulai bertambah, kadang email, kadang telepon, kadang SMS. Nah, mulai diharapkan respons lebih cepat. Lalu muncul BBM, di mana email itu bisa dibawa di mana-mana di kantong saya sesuai dengan device yang namanya BlackBerry itu. Nah, itu mulai lebih diharapkan dari saya respons lebih cepat lagi. Dulu pada waktu awal saya bekerja, meskipun ada email saya harus respons, saya seorang ekspor marketing, tetapi tuntutan untuk berespons lebih cepat itu tidak setinggi ketika BBM muncul dengan email lalu lebih dekat lagi untuk diakses, apalagi kemudian sekarang dengan semua ini saudara, dengan banyaknya informasi kita diharapkan juga untuk berespons dengan cepat, kita juga seolah-olah itu akses itu setiap saat, setiap waktu. Dulu ketika handphone itu hanya GSM, kemudian mulai muncul apa itu namanya GPRS ya, bahwa dari GSM itu bisa connect internet, tuh harus daftar nomor kartu halo saya untuk bisa internet. Itu untuk dari handphone saya bisa connect internet, perlu proses mungkin 5 menit baru bisa. Ini dulu pelan-pelan masukin login name, sekarang kita tuh online kapanpun, dimanapun, sejauh ada jaringan. Sehingga saudara memang kita itu seolah-olah begitu digulung dengan informasi ini sehingga tanpa saya sadar, istri saya mengingatkan, kamu saat teduh kok sekarang handphone di depan kamu ya. Saudara, saya itu terbiasa dari pengalaman saya kerja. Selalu ada apa diberikan, saya segera respons. Dulu waktu saya bekerja, pelanggan-pelanggan dari luar negeri memberikan kepada saya pertanyaan, langsung saya respons, itu baik. Tetapi menjadi terbiasa, maka alat ini tanpa saya sadar, saya saat teduh pun ini ada di dekat saya.
Jadi ketika saya lagi saat teduh gitu, ada dorongan yang tidak sepenuhnya saya sadari untuk mau lihat, lalu lihat cek, ada WhatsApp kayak, dan tiba-tiba mulai penasaran. Ini di IG ada story apa nih? Waduh, ini di IG ada apa ini ya? Kok ada yang baru nih? Istriku mengingatkan, kenapa sekarang kamu saat teduh handphone ada di dekatmu? Apa sih susahnya? Kamu jauhin itu dulu. Tetapi ini sesuatu yang tidak sepenuhnya disadari, saudara. Hidup itu jadi sepertinya itu kompleks sekali tanpa kita sadari. Apalagi sekarang di tengah pandemi kan, ya. Antara kerja dengan jam istirahat, antara di rumah dengan di kantor sudah menggulung jadi satu kan. Bisa tiba-tiba jam 7 atau jam 8 saudara-saudara yang bekerja dihubungin sama kantor, urusan kantor. Kemudian dengan era internet ini, suspicious to traditions maksudnya apa ya? Karena sekarang itu semua sudah, kita masuk pada demokratisasi informasi. Kita bisa dapetin informasi dengan gampang. Sehingga kemudian informasi tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Maka betul nggak nih apa yang dikatakan, dan seterusnya. Tetapi yang saya mau lebih katakan adalah kaitannya kepada accelerated dan akses kepada topik kita hari ini. Banyak distraksi, saudara, untuk kita menggunakan waktu dengan baik. Seolah-olah ngelihat status IG itu penting banget. Seolah-olah melihat TikTok, walaupun TikTok bisa dipakai buat firman Tuhan ya. Pak Cahyo rasanya oke juga kalau kita main TikTok tuh ya. Bagaimana caranya takut Tuhan? 1, 2, 3, 4. Nah ini tinggal pakai TikTok. Bagaimana cara berdoa? 1, 2, 3, 4. Nah pakai TikTok Pak Cahyo ya. Saya belum main TikTok sih, tetapi saya rasa menarik juga tuh kalau kita main TikTok. Tapi saudara, di tengah ini semua distraksi itu banyak sekali. Dan susah membuat kita fokus. Saya mengalami masa di mana masih ada kaset C30, C45, C60. Masa di mana masih ada Walkman. Saudara-saudara yang sudah langsung melek dengan digital, nah berbeda dengan saya. Terasa sekali percepatan, terasa sekali distraksi. Waktu untuk pause dan berhenti itu menjadi problem. Saudara, ada sebuah buku judulnya itu Alone Together. Menjadi alone tapi bersama-sama. Namun di dalam kondisi alone together ini ada sebuah hal seni yang hilang, yaitu seni untuk solitude, diam, tenang, bersama Tuhan, mencerna diri, mencerna hidup. Sehingga memang waktu kita berbicara tentang menggunakan waktu dengan tepat, maka di tengah distraksi ini, bisakah kita? Penting genting, penting tidak genting, tidak penting genting. Nah, bagaimana kita selama ini, saudara? Di tengah-tengah distraksi digital yang begitu banyaknya ini. Ya, saudara, bagaimana kita menggunakan waktu? C.S. Lewis berkata, dahulukan yang utama dan kita akan mendapatkan juga yang sekunder. Dahulukan yang sekunder dan kita akan kehilangan baik yang utama maupun yang sekunder. Prioritasnya ini tadi kita sudah bahas, untuk kepentingan Tuhan, diprioritaskan dalam bidang-bidang utama kehidupan. Yang penting itu adalah keseimbangan. Keseimbangan bukan berarti harus sama besar, kadang ini didahulukan dibanding yang itu. Ya. Tetapi tetap Tuhan harus menjadi Tuhan atas semua. Penggunaan waktu diprioritaskan, mendahulukan yang utama, penting dan genting. Bagaimana bisa mengelola waktu dengan baik. Tetapi kan pertanyaannya lalu, bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita memanfaatkannya? Saudara, ayat ini kan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah. Redeem the time. Rebutlah waktu. Itu istilah yang saya gunakan. Redeem the time. Rebutlah waktu. Tapi saudara, untuk berebut waktu, untuk pengelolaan yang baik, untuk membuat planning, saudara bisa saja saya misalnya memberikan kepada saudara, cobalah saudara bikin scheduling gitu ya. Saya sampai sekarang terbiasa dengan pola kerja ada agenda. Jadi ketika saya mulai hari di kantor, saya lalu sudah catat, hari ini mau lakukan apa? 1, 2, 3, 4. Saya coba lihat,
Seolah-olah di meja saya itu ada tumpukan pekerjaan. Saya mulai urutkan. Ini dahulu, dua, tiga, saya urutkan. Sehingga saya bekerja sesuai itu. Ini sudah. Dari dulu awal saya bekerja sampai sekarang saya masih biasakan itu. Tetapi kalau saya pikir, oke saudara, yang paling penting adalah scheduling. Yang paling penting saudara adalah memikirkan dengan baik saudara mau apa dan bikin prioritas. Ternyata saudara, itu hanya phenomenological. Itu hanya fenomena yang saya berikan sebagai saran. Sementara ada orang-orang tertentu yang seperti misalnya klien saya beberapa waktu yang lalu dibesarkan di keluarga yang memang tidak terstruktur keluarga ini. Sang ayah bisa bangun jam 10, pergi ke toko jam setengah 12, karena tokonya sudah jalan, sudah ada yang menangani. Jam 3 pulang, jam setengah 4, jam 4 bisa tidur sore. Santai, waktunya itu sepertinya seperti itu, dan ya kemudian menggunakan waktu juga sesuka-sukanya, semau-maunya, begitu. Nah, kebiasaan begini akan membuat dia itu tidak terlalu terbiasa membuat struktur waktu, struktur hidupnya. Ada orang yang melihat teladan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang yang memang senang menunda-nunda. Kalau bisa besok ngapain hari ini? Kalau bisa lebih lama ngapain lebih cepat? Teladan hidupnya adalah demikian. Nah, tidak akan mudah bagi pribadi-pribadi demikian untuk kemudian ternyata membuat scheduling. Jadi kita harus mulai dari mana, saudara-saudara? Mari kita kenali diri kita. Mari kita ingat apa yang sudah saya ajak untuk kita sama-sama pikirkan itu hari ini. Mari kita mulai coba kenali bagaimana kita menggunakan waktu ini. Kenali diri, coba kenali bagaimana kita gunakan waktu. Perspektif yang diberikan hari ini kiranya menolong kita mengenali akan diri kita, mengenali cara kita menggunakan waktu. Lalu coba saudara belajar dari hidup ini. Belajar dari bagaimana orang-orang menggunakan waktu. Kiranya dari situ saudara bisa bercermin, berefleksi untuk semakin mengenali diri. Lalu kalau untuk memang dibutuhkan bagi saudara untuk mulai menata menggunakan waktu dengan baik, ya memang jadikanlah misalnya hamba Tuhan, Pendeta Nur Cahyo sebagai partner, sebagai rekan pertumbuhan saudara, sebagai mentor saudara. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Adakah orang yang dapat menjadi mentor bagi saudara? Atau adakah orang yang saudara dapat mentoring, bimbing dia, generasi yang di bawah saudara, untuk menggunakan waktu ini dengan baik, merebut waktu itu. Apalagi sekarang luar biasa saudara, luar biasa, cepat sekali waktu ini. Rasanya belum lama Pak Nur Cahyo ngobrol dengan saya. Taunya sudah tiba hari ini. Rasanya baru saya memimpin perjamuan kudus secara online pertama kali di gereja kami di minggu pertama September. Sekarang kami sudah mempersiapkan perjamuan kudus online kedua di tanggal 4 Oktober nanti. Sekarang sudah hari Kamis kan, besok minggu terakhir, minggu depannya itu sudah perjamuan kudus lagi. Harus kembali distribusi roti dan anggur. Cepat sekali waktu. Gimana kita menggunakannya? Mulai mengenal diri, mulai mengenal bagaimana menggunakan waktu. Perspektif yang saya berikan ini kiranya menolong kita punya world view, belajar dari orang lain, lihat hidup ini, bercerminlah dari hidup ini. Dan kalau saudara tahu, saudara tidak bisa, sulit untuk memang mengatur waktu itu dengan baik, minta orang menjadi mentor, membimbing saudara, sehingga kiranya kita boleh sama-sama bertumbuh. Saudara sekalian, saya akan berhenti memaparkan apa yang saya paparkan ini, dan saya serahkan kepada Pak Nur Cahyo atau kepada Saudari Nia untuk kiranya mungkin kita bisa sama-sama saling sharing, sehingga kita bisa sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Pendeta Cahyanto untuk firman Tuhannya pada hari Tes, ini. tes.
Iya, Pak Cahyo. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau mau sharing, dipersilahkan. Ya, silakan Kak Oktaviano. Ya, ini Pak, saya mau tanya Pak mengenai Shalom Pak, selamat malam. Saya mau tanya tentang menggunakan waktu, manajemen waktunya. Saya ini kerjanya di departemen buku percetakan. Saya punya waktu itu sebenarnya itu banyak di luar, tapi kadang saya merasa seperti saya tidak bisa mempergunakan kayak benar-benar untuk bisa full. Kadang saya merasa karena pekerjaan saya itu di lapangan, jadi kadang memang saya menggunakan waktu-waktu tertentu untuk santai gitu. Tapi saya merasa kayak diriku kayak menyesal kenapa waktu yang bagus ini saya sia-siakan, tapi saya tidak mempergunakan yang baik. Nah, tadi Bapak bersyukur sudah mengingatkan bahwa waktu itu adalah penting. Saya minta Bapak mungkin kasih masukan supaya saya di dalam pekerjaan saya di lapangan ini saya lebih mempergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mungkin bisa jadi berkat buat orang lain, mungkin berguna untuk orang lain, Pak. Khususnya untuk saya ke depannya. Baik, Pak. Bisa coba. Baik Pak Oktaviano, mohon maaf kalau saya klarifikasi terlebih dahulu sebab tadi sempat ada suara yang terputus. Jadi Bapak banyak di luar begitu ya, di lapangan kalau saya tidak salah menangkap. Kemudian bagaimana menggunakan waktu? Boleh Bapak cerita sedikit sehari-hari kira-kira Bapak itu maksudnya pengertian di lapangan bagaimana? Kemudian biasanya itu apa yang Bapak lakukan? Oke Pak, saya biasa itu kalau sehari-hari saya di lapangan itu saya bertemu dengan orang. Saya bertemu dengan orang yang di kantor. Baik. Itu sih secara langsung Pak. Oke, banyak bertemu dengan orang. Berarti sebetulnya dalam setiap hari Bapak relatif banyak aktivitas dong sebenarnya ya? Ya sebenarnya Pak, banyak aktivitas, tapi kadang ada waktu-waktu tertentu yang saya sia-siakan gitu. Makanya saya agak gimana supaya saya bisa lebih efektif gitu Pak. Apakah Bapak bersedia untuk sharing sedikit yang dimaksud dengan sia-sia itu apa ya Pak? Nah, maksudnya sia-sia ini kadang saya di waktu untuk bekerja, kadang saya pergunakan untuk bersantai gitu. Dan saya tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi saya merasa sepertinya tadi kayak ditegur saya supaya saya lebih sungguh-sungguh. Itu yang saya rasa kekurangan dari situ Pak. Yang kadang saya gunakan hanya untuk kepentingan tanpa kepentingan untuk kantor gitu. Itu Pak. Oh, ya memang ada waktu luang yang kita bisa gunakan dan waktu luang itu sebetulnya Bapak mempertanyakan akan sebaiknya Bapak bisa gunakan untuk apa, begitu ya Pak ya? Ya Pak. Selain mungkin untuk tujuan kantor, mungkin ada tujuan yang lain. Berarti mungkin yang perlu digumulkan terlebih dahulu adalah purpose apa atau tujuan apa yang ingin Bapak raih. Tujuan apa yang ingin Bapak lakukan sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab terhadap hidup ini. Sehingga misalnya kalau tujuan itu jelas, waktu-waktu luang yang ada pun kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin tujuannya dulu. Kalau misalnya sharing ya Pak ya. Dulu itu saya kan namanya juga kita orang di Indonesia. Bahasa Inggris saya belajar baru mulai SMP. Belajarnya juga I go
to school every day. He goes to school every day. Gitu-gitulah Pak ya, bahasa Inggris yang dasar. Begitu mulai kuliah, ditempatkan kerja di departemen ekspor. Sedangkan bahasa Inggris saya kan masih belepetan. Tetapi saya melihat tuntutan pekerjaan ketika saya baru mulai bekerja, waduh, meetingnya pakai bahasa Inggris, begitu. Nah, saya ingin sebagai karyawan Kristen yang bertanggung jawab, bagaimana saya bisa menggunakannya. Maka di waktu luang saya pakai membaca koran bahasa Inggris yang ada. Nah, itu sekedar sharing, Pak. Jadi saya menggunakan waktu luang yang ada untuk mencapai tujuan saya. Kenapa saya ingin bisa maksimal di pekerjaan saya? Waktu itu prinsip saya di tahap awal saya bekerja, saya pikir cukup simpel. Kalau saya sebagai anak Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, di dalam pekerjaan pun saya harus bertanggung jawab dengan baik. Artinya skill saya harus cukup untuk melakukan tugas pekerjaan saya. Maka saya waktu itu dalam konteks saya mau meningkatkan skill Inggris saya. Saya baca koran bahasa Inggris dulu di Jakarta, itu namanya Jakarta Post. Saya baca dan saya ucapkan apa yang saya baca. Kata demi kata, lalu saya coba dengerin gimana sih cara ngomong atau tanya sama orang begitu. Tapi sekali lagi Pak, sebetulnya sebelum how to-nya, sebelum kadang-kadang kita langsung mau what to do, tetapi saya selalu mengajak orang-orang sekitar saya untuk terlebih dahulu kita menjawab why, kenapa, apa tujuannya, kenapa kita lakukan itu. Mungkin demikian Pak yang bisa saya berikan komentar. Oke Pak, terima kasih Pak masukan. Dan berkati. Ya, Pak Cahyanto ada dua pertanyaan di chat. Ada dua pertanyaan di chat dari rekan kita. Mungkin ya bisa ini Pak dibantu dijawab. Ya, Pak, saya bisa coba melihat bacakan chatnya ya, atau Pak Nur Cahyo. Bagaimana Pak? Bisa. Ya. Saya coba bacakan ya Pak Nur Cahyo ya. Yang pertama begini. Terkadang kita sudah atur jadwal kita dengan sangat baik untuk sehari ke depan. Bahkan sudah ditulis di buku atau catatan HP kita, tetapi kita nggak bisa lakukan itu dengan sempurna. Apakah ada cara agar kita bisa konsisten untuk melakukan rencana yang sudah kita atur? Dan saat menyusun jadwal kita, apakah perlu dituliskan semua detailnya atau yang penting saja? Baik, ini ada yang bisa langsung saya jawab, ada yang perlu saya klarifikasi ya Pak Nur Cahyo ya, sehingga mungkin pembicaraan bisa menjadi lebih menarik. Kalau yang saya lakukan tidak terlalu detail, tetapi kalau memang dibutuhkan untuk dideskripsikan lebih detail di dalam agenda kerja saya akan tuliskan. Contoh misalnya, hari ini saya mau mendaftarkan beberapa leader saya untuk ikut pembinaan. Jadi misalnya saya tulis nomor 1, daftarkan leader ke pembinaan leadership misalnya. Siapa saja orangnya? 1, lalu saya kasih A, B, C. A, misalnya namanya Emmanuel dan siapa, B, Cahyanto, dan misalnya begitu. Itu saya berikan lebih detail. Tetapi intinya adalah saya ingin agenda kerja itu saya mudah mengerti dan saya bisa ikuti dengan baik. Nah, itu tips singkat gitu ya. Nah, tetapi ini kan ada pertanyaan nih. Tapi nggak bisa kita lakukan dengan sempurna. Boleh nggak saya bertanya kepada yang mengajukan pertanyaan ini? Apa sih yang dimaksud tidak lakukan dengan sempurna? Apa maksudnya? Mungkin yang bersangkutan bolehkah memberikan klarifikasi apa yang dimaksud dengan tidak sempurna itu? Apakah hanya tidak mencapai target atau apa? Iya Pak, jadi maksud saya itu terkadang kita sudah atur tapi ada part-part yang akhirnya kita tidak lakukan begitu. Karena ya seperti yang sudah dibilang tadi, kadang kita terdistraksi akan hal-hal lain gitu yang lebih ingin kita lakukan, sehingga yang sudah kita atur jadwalnya itu misalnya di jam ini kita harus begini, akhirnya kita nggak lakukan begitu Pak. Itu jadi nggak sempurna full kita lakukan semuanya begitu Pak.
Hal-hal yang mendistraksi kita itu macam-macam sekali ya, rekanku. Jadi suatu ketika saya sedang punya planning, hari ini saya mau melakukan persiapan ini. Kenapa? Karena besok saya harus khotbah ini. Itu terjadi Selasa minggu lalu. Jadi di gereja kami ini sedang melakukan ini lagi, merenungkan institusio. Kami lagi masuk kemarin itu bab 2. Nah, tanggung jawab saya waktu itu bab 1. Lagi membahas buku 1, bab 1, saya lagi persiapan, tiba-tiba dapat telepon, waktu itu Selasa, bahwa ada jemaat kami tiba-tiba masuk rumah sakit dan itu sudah harus masuk ICU karena jantung. Wah, ini kan penting dan genting. Jadi saya harus segera ke sana. Jadi kalau diukur persiapan saya di hari itu, apakah sudah mencapai standar yang saya harapkan, itu kalau mau pakai kata sempurna. Sempurna yang saya artikan di sini sesuai standar yang saya harapkan. Kalau saya mau khotbahnya di hari ini, maka kira-kira persiapan saya di hari ini saya harapkan mencapai ini. Nah, saya harapkan mencapai itu. Ternyata nggak bisa, sebab ini ada sesuatu yang saya nggak bisa hindari, saya harus ke tempat jemaat itu. Nah, kalau itu yang terjadi, di dalam pengalaman saya, Tuhan itu baik. Tuhan itu akan menolong kita menuntaskan tanggung jawab kita. Karena kita mencoba bertanggung jawab terhadap interupsi yang memang tak terhindarkan untuk segera dilakukan. Atau tiba-tiba saya sudah mau pulang ke rumah, tiba-tiba ya, istri saya ngomong, tolong ini, anakmu butuh ini. Saya harus belok lagi membeli untuk dia. Tetapi berbeda kalau distraksinya adalah seperti yang saya sharing tadi. Distraksinya apa? Saya pengen tahu sejauh apa Taylor Hero hari ini ya. Hari ini tuh games ke-4. Miami Heat lawan Boston Celtics. Miami Heat itu kuda hitam ya. Tiba-tiba bisa sampai final dan sudah menang 2-1. Penasaran saya Taylor Hero ini. Nah, itu berbeda lagi. Jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan rekanku ini, maka yang perlu dicerna oleh diri kita sendiri adalah distraksi apa sih itu? Apakah memang itu adalah sesuatu yang penting dan genting, atau itu sesuatu yang seolah-olah genting? Saya harus jujur ya rekan-rekan ya. Dorongan dari dalam diri untuk melihat HP itu dalam diri saya bukan dorongan yang kecil. Begitu loh. Sehingga itu yang seringkali kemudian mendistrak. Dan gak usah HP deh. Ketika pemilu 2014, ada kandidat A, kandidat B. Sangat ingin saya segera mengupdate berita per jam, per saat. Sebetulnya itu uji statistik mana yang lebih benar sih? Kandidat A apa kandidat B? Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini. Statistiknya yang paling benar tuh yang mana? Saya jadi penasaran. Ternyata ada adiksi bukan terhadap games, bukan terhadap video porno, tetapi adiksi kepada berita online. Itu ada adiksi kepada berita online. Karena semua pengalaman dengan online itu, kalau kita bicara secara physiological, itu mempengaruhi yang namanya dopamin. Dopamin itu happy chemicals dalam diri kita. Dan itu membuat kita rasanya terus ingin tahu. Ada dorongan dalam diri saya untuk mencari misalnya, waktu itu beritanya bagaimana. Ini Miami Heat menang apa enggak. Ini waktu dulu ya misalnya Michael Jordan ini gimana nih. Ya sudah pensiun, pengen tahu berita. Itu ternyata itu tuh merangsang munculnya dopamin dalam otak saya. Jadi tergantung pertanyaan tadi itu, distraksinya apa sih? Dan temukan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa kita begitu? Dan ini ada pertanyaan yang kedua ini. Saya coba melangkah dulu ya. Pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaannya adalah, apakah kiat bagi kami untuk mengatasi distraksi akibat medsos? Betul ya rekan-rekannya, banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah. Nggak bisa sembarangan keluar rumah. Pelarian yang paling oke ya dengan medsos. Kenapa kita selalu terikat dengan medsos ya? Apa sih yang kita mau capai dengan hidup ini? Memang banyak aktivitas di dalam rumah. Tetapi kenapa kita melakukan itu ya?
Kenapa kita melakukan semua yang kita lakukan ini? Melihat update daripada artis, melihat update daripada orang-orang yang kita follow, memang itu menimbulkan kesenangan tersendiri seperti saya katakan tadi, itu terkait dengan dopamin yang ada di dalam diri kita, happy chemicals yang muncul begitu saudara. Dan sepertinya itu terus membuat kita ke sana. Anak-anak kami sudah dari bulan Maret kemarin online terus saudara, sampai hari ini. Sebelumnya kan kami di Jakarta, sehingga anak saya itu sampai ngomong gini, ya ampun, pindah ke Bali, sekolah cuma 6 bulan, habis itu online terus, nanti tahu-tahu sudah keluar dari Bali untuk kuliah. Jangan-jangan online lagi. Jadi ini generasi yang sekarang ini memang sulit ya, saudara-saudara ya. Angkatan corona ini memang tidak mudah ini saudara. Tetapi saya selalu mengajak orang-orang sekitar saya termasuk anak-anak saya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Loh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa harus medsosnya itu? Tahu nggak dari YouTube tadi siang saya ketemu salah satu pemuda yang saya harapkan dia jadi menti saya, salah satu menti saya. Saya bukain dia lewat YouTube. Kamu tahu nggak dari YouTube kamu bisa belajar Filmora? Tahu nggak Filmora? Teman-teman pasti tahu ya Filmora ya. Salah satu aplikasi yang sederhana untuk bikin video klip kan? Karena semua itu sudah ada di YouTube. Jadi YouTube itu bukan cuman kita melihat apa gitu, tapi banyak edukasi. Sehingga sebetulnya, dan kembali pertanyaannya adalah, why? Kenapa kita lakukan itu? Dulu sebelum ada medsos, bagaimana saya menggunakan waktu luang? Jangan dipikir zaman dulu nggak ada tantangannya. Ada juga. Ada juga, hanya bedanya adalah saya dulu tidak terkait dengan medsos, tetapi bagaimana menggunakan bahan bacaan, menggunakan waktu, mainnya itu dengan siapa, mainnya itu kemana. Dari zaman ke zaman sebetulnya tantangan itu sama. Kenapa kita melakukannya? Hanya sekarang memang bedanya dengan akses digital terbuka begitu banyak hal, kita sepertinya nggak punya pilihan lain karena sudah sepertinya memang mesti seperti itu, padahal di medsos sangat banyak knowledge, sangat banyak ilmu. Dulu tuh ya kalau saya mau belajar tentang Filmora misalnya nih ya, saya harus ke Gramedia, itu pun kalau udah terbit. Begitu itu terbit, jangan-jangan itu sudah edisi yang lama, Filmora yang baru, sudah nggak begitu. Dulu tuh ya zaman mulai komputer tuh kan ada namanya Lotus 123. Pak Cahyo ingat nggak tuh Lotus 123, ada namanya WordPad lah, Word apa gitu-gitu tuh. Keluar bukunya beli, cari di Gramedia. Begitu beli, baca sebentar, udah nongol edisi baru. Kalau sekarang tinggal cari YouTube, Filmora 9, udah ada gimana cara menggunakannya. Bahkan TikTok rohani aja udah ada. TikTok yang jadi berkat aja sudah ada. Gimana cara berdoa? 1, 2, 3, 4. Tinggal dikasih warna-warni. Ini pertanyaan bukan masalah medsosnya. Kenapa kita melakukannya? Gitu, Pak Jahil. Saya agak kesedak ini. Oke, lanjut Pak. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin menanyakan? Hari ini saya lihat di Instagram lumayan banyak ya, tadi sampai 10-an orang ada, termasuk Cynthia. Sekarang Cynthia bergabung sama kita. Tadi juga ada pendeta Yosef Lim juga join, terus tadi ada Desi, Kak Desi yang STRI, Pak Cahyanto juga mungkin kenal, dia juga join dari di Instagram. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, saudara-saudara? Silakan Ko William. Ko William? Ya, Ko William silakan. Ini majelis kita, Pak. Ini Ko William ini majelis pemuda ini.
Ya, selamat malam, Kak William. Kowil suaranya tidak ada. Lewat chatting ya. Pak, bagaimana cara menemukan mentor? Loh, bukannya William mentornya sama Evangelis Ferry ya? William, bukannya kamu mentornya Evangelis Ferry? Monggo, Pak. Ya, Kak William, Pak Nurjaya, dan rekan-rekan sekalian. Saya sampai sekarang pun saya masih terus berdoa Tuhan pertemukan saya dengan mentor yang tepat. Ketika dulu saya pemuda tanpa saya minta, Tuhan hadirkan saya satu orang pribadi yang jadi kakak rohani. Dan karena dia, saya bisa lepas dari ketergantungan saya kepada rokok. Ketika saya kemudian beranjak menikah, saya tidak menemukan mentor. Kami trial and error ya, terhadap pernikahan itu kayak apa. Ketika saya masuk menjadi penatua waktu itu di gereja saya dulu saya anggota GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Ketika itu, apakah ada yang membimbing saya? Nggak ada. Ketika saya masuk STT, di tahap awal saya masuk STT, waktu itu tidak ada mentor yang membimbing saya, tetapi teman-teman seangkatan kurang lebih kami bisa saling menajamkan. Saat ini Tuhan mulai mempertemukan saya dengan satu orang mentor. Kalau kita bicara mentor berarti orang lebih senior yang bisa menjadi pembimbing kita. Saya pun bergumul, Pak. Dan belakangan ini Tuhan mempertemukan saya dengan satu orang yang saya tidak officially minta dia sebagai mentor. Tetapi dia sepertinya bersedia untuk menjadi mentor saya. Yang saya dapati dalam hidup ini adalah rekan pertumbuhan itu iya. Tetapi mentor ini memang menjadi sebuah seni untuk kita dapatkan. Maka ketika saya dengan hidup saya sendiri, yang jelas menjadi rekan pertumbuhan bagi saya adalah istriku. Lalu saya mencari rekan pertumbuhan yang ada di komunitas di mana saya ada. Kalau saya sekarang sudah ada di Bali, bukan berarti saya lost contact dengan rekan pertumbuhan saya yang ada di Pulau Jawa. Dan saya coba bentuk di Bali ini siapa orang yang bisa jadi rekan pertumbuhan. Begitu bicara rekan pertumbuhan, artinya saya siap untuk mendengar dan siap didengar. Saya bukan hanya selalu ingin mendengar, tetapi saya harus juga membuka diri saya untuk didengarkan oleh orang yang bersama-sama saya. Tetapi di dalam konteks saya, di mana saya pun masih bergumul untuk mentor, saya belajar selain dari rekan pertumbuhan adalah dari hidup. Baca buku, belajar dari apapun. Sebetulnya dalam hidup ini kita bisa selalu belajar, Pak Ko William dan teman-teman sekalian. Misalnya dari pertanyaan tadi. Misalnya maaf kalau saya ambil sebagai contoh. Saya sudah mengatur waktu, tetapi saya kok ada kalanya saya tidak gunakan waktu dengan baik. Nah, itu kan pertanyaan dari seseorang. Tetapi saya pribadi bisa belajar dari pertanyaan itu dengan cara menjadikan pertanyaan itu untuk berefleksi kepada diri saya. Apakah saya sudah memakai waktu dengan bijak? Temukan diri sendiri terhadap statement itu. Saya di mana? Belajar dari hidup, belajar dari setiap hari, belajar dari pengalaman, belajar dari apapun. Untuk kemudian kiranya kita bertumbuh lebih baik. Memang saya memiliki misalnya beberapa orang yang bisa saya tanya begitu. Tapi saya tidak pandang dia, saya tidak merasa dia itu sebetulnya adalah benar-benar mentor bagi saya. Maka dengan semua bekal yang ada, dengan semua perlengkapan anugerah Tuhan, saya selalu berusaha untuk saya bisa jadi mentor bagi orang lain. Tapi kalau kita bicara mentor secara keseluruhan, memang ini sebuah seni.
Doa Pak, doa. Minta Tuhan berikan mentor. Bagaimana menemukan mentor dan mengatasi kejenuhan dalam aktivitas kerja yang rutin. Hal-hal yang rutin itu memang menjenuhkan, Pak. Ko William, hal-hal rutin itu menjemukan memang. Kita bisa sampai kepada satu titik. Sehingga perlu nggak sih rehat? Rehat untuk apa? Ya rehat untuk bukan dengan activity, tetapi rehat yang memulihkan diri. Jadi ada pertanyaan Ko William yang lain selain mentor. Ini saya lihat kok ini pertanyaan yang berbeda. Bagaimana mengatasi kejenuhan dalam aktivitas kerja yang rutin? Rehat yang tidak activity tetapi rehat yang menyegarkan. Ko William sukanya apa? Aktivitas apa yang menyegarkan? Kalau saya ya olahraga itu kenapa saya sering lakukan. Itu bagi saya menyegarkan. Saya senang baca buku, tetapi tidak selalu refreshing saya adalah baca buku. Olahraga. Saya pernah bicara sama istri, aku cuti hari ini, tapi aku mau diriku sendiri sama Tuhan. Retret pribadi sama Tuhan. Untuk kemudian menyegarkan diri. Tidak bisa enggak di tengah semua tuntutan kita ya rekan-rekan ya. Seni yang hilang itu adalah memang untuk solitude. Duduk tenang, diam, merefresh diri. Karena memang manusia itu diciptakan Tuhan juga untuk berhenti, pause, solitude, diri dengan Tuhan, bersama Tuhan, disegarkan kembali untuk kemudian dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Mungkin begitu komentar saya Ko William dengan apa yang saya mampu sampaikan sebagai komen. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ironisnya di masa ini, Pak, ya, seperti medsos itu kan, HP itu kan menjadi semacam pelarian untuk memberikan rasa santai, begitu, Pak, ya. Cuma kalau saya pribadi pergumulannya tuh kadang-kadang ada saatnya di mana setelah sibuk bekerja itu kan harusnya kita punya waktu 1 jam untuk istirahat atau tidur misalnya. Tapi justru kita teralihkan waktu istirahat kita atau waktu tidur kita tuh dengan melihat status-status HP. Jadi status HP itu bukannya memberikan rasa kenyamanan, tapi jadi kayak otaknya kerja lagi, begitu loh. Jadi otak kita tuh kerja lagi. Iya. Nah itu juga menjadi salah satu tantangan ya. Ya saya termasuk salah satu yang puji Betul, Tuhan Pak. ya, Tuhan kasih sempat ada masa di mana saya akhirnya tuh berhenti medsos ya. Dan itu memang menolong saya, tapi memang itu membutuhkan komitmen yang besar sih. Jadi saya termasuk yang tidak aktif Instagram, bukannya tidak baik ya, Instagram juga baik karena untuk pelayanan kita pun pakai Instagram. Cuma saya termasuk yang tidak aktif di Facebook juga, dan itu memang menolong saya. Tapi itu kan karena kelemahan saya di situ. Mungkin teman-teman yang lain kelemahannya lain, jadi ya nggak masalah dengan itu. Nah itu sih sekedar kesaksian aja sih. Justru HP itu menjadi jadi pekerjaan baru, gitu. Otak kita jadi kerja terus. Ya. Gimana Pak? Saya punya klien itu sampai besoknya sekolah pun dia cuma tidur 1 jam karena keterikatan dengan dunia digital ini. Bahkan komputernya sudah diambil, diumpetin orang tuanya. Dia bisa entah gimana caranya ngendap-ngendap ngambil itu komputer laptopnya dia tuh dari ruang di kamar orang tuanya nggak tahu, dia kembali pakai begitu. Jadi saking udah begitu ininya ya, memang dalam kondisi tertentu kalau sudah sangat melumpuhkan hidup itu memang tidak mudah. Yeah. Saya rasa sebagian besar dari kita tidak sampai se-addicted itu. Hidup kita tidak lumpuh, tetapi mungkin terganggu. Bisa istirahatnya kurang dan sebagainya. Saya pribadi menggunakan medsos saya untuk saya ingin berbagi value. Jadi saya tidak ingin misalnya medsos saya itu cuman sesuatu yang bagi saya tidak bernilai begitu ya Pak. Dan saya berusaha untuk di medsos itu saya tidak lihat likes, saya tidak lihat follower. Kalau katakanlah ada 1% aja dari follower saya bisa dapat value yang saya bagikan, 0,5% aja, 1 orang aja, puji Tuhan.
Ananias saja cuma dapat 1 orang ya Pak ya. Tapi orang itu adalah Saulus yang menjadi Paulus. Dia tidak menjangkau mana-mana, dia cukup jangkau 1 orang. Tetapi orang itu ternyata karena anugerah Tuhan menjadi Paulus. Sudahlah, ada 1 orang saja Tuhan dari value yang saya bagikan ini. Itu oleh anugerahmu jadi berkat. That's enough. Ya. Ya, kalau menyangkut pertanyaannya Pak Bedando itu kita mungkin sering dengar ilustrasi itu Pak ya, yang memasukkan batu-batu besar dulu, baru setelah itu memasukkan batu-batu yang lebih kecil, lalu setelah itu memasukkan yang kerikil, baru setelah itu masukkan pasir, baru setelah itu masukkan air. Nah, demikian kita bisa memakai waktu kita tuh dengan baik. Itu kan ada ilustrasi seperti itu ya. Tapi nggak tahu bagaimana kalau Pak Cahyanto pandangannya dengan ilustrasi seperti itu ya. Itu kan sebenarnya bicara soal prioritas Pak ya, tentang batu-batu besar, batu-batu kecil, kerikil, air, pasir itu. Iya. Ya, seperti biasanya saya lakukan sih gitu Pak. Saya sampai kantor gitu ya. Terus kemudian saya coba aja bayangkan di meja saya ini ada sejumlah tumpukan dokumen yang harus saya periksa. Yang mana dulu yang jadi prioritas. Ingat-ingat aja apa yang belum, apa yang sudah, lalu mulai di list gitu. Dan itu selalu masih saya biasakan sampai sekarang. Sudah selesai, saya kasih tanda atau saya catat catatan selalu. Cara manual saya masih lakukan, tapi itu bagi saya pribadi efektif. Tapi tiap orang berbeda-beda, ada yang catatnya di handphone, di iPad-nya nggak apa-apa. Gitu. Betul. Mungkin salah satu hal yang penting menemukan pola kali Pak ya, menemukan pola yang benar-benar itu cocok buat kita. Saya pernah bikin jadwal itu sampai detail sekali, sampai menit dan jamnya itu saya tulis, tapi itu nggak efektif buat saya gitu. Ternyata nggak berhasil, nggak work. Nah, tapi setidaknya sekarang saya fokus pada 1-2 kegiatan yang memang betul-betul prioritas. Nah, 1-2 kegiatan itulah yang akan saya fokuskan dan selebihnya tuh bisa mengikuti gitu. Contoh pembacaan Alkitab rutin, itu saya benar-benar saya fokuskan dan puji Tuhan ya, saya masih setia lah. Meskipun ada 1-2 kali, kalau pas kecapean sekali saya nggak lakukan, tapi satu hal itu saya prioritaskan dan yang selebihnya tuh mengikuti. Dan kedua tuh olahraga. Ini kesaksian, nggak tahu kenapa kok bisa begitu Pak ya. Jadi saya kan lagi giat olahraga nih Pak. Ada satu masa di mana karena saya betul-betul fokus pada olahraga dan itu menjadi salah satu prioritas saya. Dan akhirnya saya jadi terdorong untuk makan jadi teratur juga dan terdorong juga untuk mencapai goal saya dalam hal olahraga itu ya. Akhirnya saya jadi makan teratur, tidur pun teratur begitu. Nah, karena saya tidurnya teratur, bangun paginya juga lebih seger. Jadi saat tidurnya pun jadi lebih nyaman. Jadi saya kadang-kadang pikir iya juga ya. Kita fokus pada 1-2 hal yang benar-benar penting, work, yang cocok buat kita, dan ternyata semua hal itu akan terpengaruh begitu. Nah, itu kan kalau yang terjadi dalam kesaksian saya ya, tapi mungkin setiap orang bisa beda ya. Memang manusia itu kan, kita satu kesatuan ini Pak ya. Tubuh sehat, jiwa itu maksudnya kan psikis kita ya, sehat. Maka aspek-aspek lain pun, aspek-aspek yang kita sebut sebagai aspek rohani, keagamaan, itu juga akan mengikuti. Begitu. Coba aja kalau tubuh kita udah letih, lelah, emosi mulai terganggu. Maka saat teduh pun juga mulai terasa berantakan. Konsentrasi baca Alkitab, renungin pun mulai terganggu. Ya inilah memang diri kita. Tetapi ya di tengah kesibukan kita sini sekarang tidak mudah juga toh untuk selalu tidur itu cukup gitu ya. Ada kalanya sepertinya semua gitu. Saya pernah gitu ya Pak Cahyo, lagi tidur, tiba-tiba setiap 2 jam bangun karena mau ke toilet. Saya juga nggak ngerti kenapa itu. Jadi pagi-pagi itu rasanya badanku capek banget gitu ya. Aduh, memang hidup ini tuh unik ya. Iya. Atau seperti kalau kita rohaniwan kan, saya dalam seminggu ini sudah 2 orang meninggal dunia Pak. Jadi tengah malam ditelepon, orang di UGD minta didoakan, itu kan kadang-kadang juga merusak waktu tidur kita, tapi memang itu panggilan kita begitu. Iya betul. Ya paling penting memang itu sih Pak, sebisa mungkin kita jaga keseimbangan, artinya tidur, istirahat ya, olahraga. Tapi juga gini sih Pak, saya itu melihat gitu, kadang-kadang kita olahraga itu kemudian
juga bisa menjadi sesuatu kegiatan yang menjadi salah, terutama kalau menyasar sesuatu yang menurut saya sih sebetulnya itu kita perlu pertimbangkan ulang. Apakah harus punya six pack begitu misalnya? Orang harus six pack tapi harus meluangkan satu hari sekian lama. Saya tidak katakan bahwa itu salah gitu, bukan. Cuman apakah itu bijak gitu ya? Karena selain benar salah kan ada bijak sama nggak bijak. Nah kita perlu pikir ulang apa yang kita lakukan. Prioritasnya apa? Why? Sekali lagi kenapa kita lakukan? Iya. Loh, Bapak sendiri push up 120. Iya, tapi saya dalam setengah jam selesai begitu. Betul, Pak. Nah, itu kesalahan orang yang olahraga tuh dipikir makin lama tuh makin efektif, padahal nggak juga, Pak ya. Kadang-kadang waktu singkat tapi benar, nah itu efektif. Itu kadang-kadang kita seperti Bapak bilang tadi, kita mesti melakukan suatu hal itu dengan pengertian. Kan ada firman Tuhan mengatakan tanpa pengertian kerajinan pun salah gitu. Nah itu mungkin prinsip firman Tuhan yang bisa jadi bekal buat kita juga teman-teman. Tanpa pengertian kerajinan itu salah. Itu di Amsal mana nanti silakan cari sendiri, yaitu ada ayatnya di Amsal. Jadi seperti kata Pak Cahyanto tadi, kadang-kadang kita penting untuk mengasah kapak itu ya, tapi dengan mengasah kapak kelihatannya kita buang-buang waktu ya. Padahal waktu kita kerja tuh efektif sekali gitu. Daripada kita ngotot ngerjain banyak, ngerjain dengan waktu lama tapi kapaknya tumpul, malah jadi nggak efektif. Kita buang-buang waktu juga, buang-buang tenaga, dan nggak ada hasilnya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan Pak Cahyanto tadi memberikan ilustrasi mengasah kapak ya. Kalau dalam firman Tuhan tuh ayatnya tanpa pengertian kerajinan pun sia-sia begitu. Oke teman-teman, ini berkat Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih Pak Cahyanto sudah berbagi buat kita hal-hal yang sangat praktis, tapi kalau memang benar-benar bisa dilaksanakan dan kita menemukan pola yang tepat buat kita akan menjalani hidup itu dengan bermakna ya. Kan Pak Cahyanto tadi tekankan soal tujuan. Why? Mengapa kamu lakukan itu? Nah itu sangat penting untuk kita tanyakan ke dalam diri kita. Mengapa kita melakukan sesuatu? Oke teman-teman, ini dari diskusi kita hari ini.